Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, part 3 silahkan disimak baik-baik ya. Satu, arti dari potongan ayat di bawah ini yang paling tepat adalah, saya coba bacakan ya ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata' ilaihi sabila. A. Diwajibkan melakukan tahallul jika telah melakukan semua rukun haji. B. Melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi umat muslim untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. C. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Tuhannya, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. D. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan ibadah haji kepada umat muslim kecuali mereka yang mampu. E. Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala yang besar bagi mereka yang melaksanakan haji. Manakah teman-teman arti yang tepat dari surat Al-Imran ayat ke-97 ini? Ya, silahkan. Tentu tentang haji ya, karena ada kata-kata hijjul baiti, ada haji, hijjul haji. Silahkan teman-teman dijawab. Jawaban yang benar adalah yang C. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia pada Tuhannya, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Ingat ini ya. Al-Imran muncul kemarin pas saya lagi tes. Semoga teman-teman bisa memahami ini. Terima kasih. 2. Makna yang paling tepat dari hadis di atas adalah titik-titik. Teman-teman, ini agak sedikit buram ya Arabnya. Saya akan coba membacakan, namun maaf ketika ada salah-salah karena memang pandangan saya terbatas ya teman-teman. An Ummi Atiyah dakhala alaina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Igsilnaha salasa au khamsa au aksaro min dalika in ra'aitunna zalika bima in wasidrin waja'alna fil akhirati kapuro. Itu kira-kiranya. A. Dianjurkan bagi jenazah laki-laki ialah sebanyak 3 lapis kain kapan, sedangkan bagi jenazah perempuan 5 lapis kain kapan. B. Menganjurkan untuk mensolati jenazah sebanyak 3 shop supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. C. Perintah untuk memandikan jenazah sebanyak 3 kali, bahkan 5 kali atau lebih, dan basuh yang terakhir dengan menggunakan kapur barus. D. Anjuran untuk mengurus jenazah sampai mendoakannya sebanyak 3 kali atau 5 kali supaya jenazah beruntung. Mana teman-teman jawaban yang paling tepat?
Jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Ya, betul. Perintah untuk memandikan jenazah sebanyak 3 kali atau 5 kali atau bahkan lebih, dan basuhlah dengan daun bidara, dan yang terakhir dengan kapur barus. Itu jawaban yang paling tepat. Jadi yang benar adalah yang C. Selamat teman-teman bagi yang menjawab benar. Nomor 3. Makna yang terkandung dalam penggalan ayat di atas adalah titik-titik. Ini surat An-Nisa ayat 11 ya teman-teman. Saya akan coba bacakan ya, karena ini mungkin agak kurang jelas Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulasa ma tarak. A. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. B. Yang berhak menerima sepertiga harta warisan ialah ibu dari pewaris yang tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki, tidak pula meninggalkan saudara. C. Jika anak perempuan itu saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. D. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Nah teman-teman, coba pilih jawaban yang paling tepat yang mana? Baik, jawaban yang betul ialah pilihan yang A. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. 4. Seorang muslim yang sebelum meninggal dunia menurut syariat agama diperbolehkan memberi wasiat dengan catatan jika itu berbentuk harta, maka tidak boleh lebih dari 1/3 kecuali ahli waris menyetujui. Yang termasuk ke dalam rukun wasiat adalah titik-titik. A. Ada pewasiat, ada saksi, ada yang diberi wasiat, ada objek wasiat, ada kalimat wasiat. B. Ada pemberi wasiat, ada yang diberi wasiat, ada objek wasiat, ada sigot wasiat atau sigat wasiat. C. Orang yang berwasiat, ada objek wasiat, orang yang diberi wasiat. D. Ada pemberi wasiat, ada objek wasiat, ada sigat wasiat, ada orang yang diberi wasiat, saksi yang berilmu. Mana jawaban yang paling tepat? Silahkan dipilih.
Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Ada pemberi wasiat, ada yang diberi wasiat, ada objek wasiat, ada sigat wasiat. Jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman. 5. Ketika periode penyebaran agama Islam zaman Rasulullah SAW, sangat banyak sekali ujian dan cobaan, datang silih berganti. Hingga suatu waktu Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Dalam perjalanan tersebut, Rasulullah SAW tidak serta-merta berjalan begitu saja, karena kafir Quraisy terus mengintai hingga sampailah tiba di Madinah. Untuk mempererat tali persaudaraan, maka Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Berikut adalah bentuk persaudaraan yang benar. A. Utsman bin Affan dengan Zaid bin Harithah. B. Umar bin Khattab dengan Sa'ad bin Rabi. C. Abu Bakar As-Siddiq dengan Aus bin Sabit. D. Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Mana teman-teman jawaban yang paling tepat? Jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Jawaban yang paling tepat yaitu yang D ya teman-teman, untuk diperhatikan. 6. Arti dari penggalan Quran surat Al-Baqarah ayat 276 yang paling tepat adalah Akan coba saya bacakan penggalan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allahu la yuhibbu kullu kafarin asim. Al-ayah. A. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. B. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kepakiran dan bergelimang dosa. C. Allah melaknat perbuatan riba dan memuliakan sedekah. D. Sesungguhnya orang yang melakukan riba sama halnya orang kafir. Mana jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Ya teman-teman, coba simak baik-baik soal nomor 6 ini. Ya, kemarin juga muncul di beberapa SKB dari mulai hari pertama tanggal 4 sampai hari kemarin ya, tanggal belasan itu. Soal ini ada juga mungkin soal favorit ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman harus simak baik-baik dan terapkan atau ingat-ingat dalam otak masing-masing.
7. Arti dari penggalan Quran surat Al-Mu'minun ayat 14 yang bergaris bawah yang paling tepat adalah titik-titik. Ini akan coba saya bacakan potongan ayat yang diberi garis merah ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Summa angsha'nahu khalqan akhar. Al-ayah. Itu ya kurang lebihnya. A. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. B. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang bentuk lain. C. Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. D. Tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. E. Segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Manakah jawaban yang paling tepat teman-teman? Coba pikirkan. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang dalam bentuk lain. Itu arti dari potongan ayat yang di garis bawah. Teman-teman, ini kemarin muncul juga ya dalam tes SKB yang saya dan teman-teman lain ikuti. Ini muncul. Teman-teman hafalkan baik-baik, pahami ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dulu untuk part 3 ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.